Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu tanda besar lainnya yang akan terjadi di akhir zaman ialah munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah makhluk Allah yang akan muncul setelah datangnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Golongan Ya'juj dan Ma'juj ini adalah golongan perusak dan juga rakus. Mereka akan membunuh semua makhluk yang ada di bumi. Bahkan apabila golongan Ya'juj dan Ma'juj melewati suatu danau, danau itu akan kering diminumnya. Golongan kaum Ya'juj dan Ma'juj akan membunuh semua manusia yang ada di bumi tanpa terkecuali. Beda dengan Dajjal yang membunuh orang-orang beriman saja, sedangkan Ya'juj dan Ma'juj akan membunuh semua manusia. Hal ini sesuai dengan Al-Quran, hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan apabila janji yang benar hari berbangkit telah dekat, maka tiba-tiba mata orang-orang yang kafir terbelalak. Mereka berkata, alangkah celakanya kami benar-benar lengah akan hal ini, bahkan kami benar-benar orang yang zalim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 96-97. Dari kisah Ya'juj dan Ma'juj tidak terlepas dari kisah Zulkarnain, raja hamba Allah yang Allah berikan kemampuan mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Hal ini telah diabadikan di dalam Al-Quran. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain, katakanlah, akan kubacakan padamu kisahnya. Sungguh kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh suatu jalan, hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihatnya matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan di sana ditemukannya suatu kaum tidak beragama. Kami berfirman, wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak beriman kepada mereka. Dia, Zulkarnain berkata, barang siapa berbuat zalim, kami akan menghukumnya, lalu dia akan kembalikan pada Tuhannya. Kemudian Tuhan mengadabnya dengan azab yang sangat keras. Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapat pahala yang terbaik sebagai balasannya, dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah-mudah. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain, hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur, didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu perlindungan bagi mereka dari cahaya matahari itu. Demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya, Zulkarnain. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi, hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Mereka berkata, wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka? Dia, Zulkarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia, Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu. Maka mereka, Ya'juj dan Ma'juj, tidak dapat mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya. Dia, Zulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku,
Maka apabila janji Tuhanku sudah datang, Dia akan menghancur luluhkannya, dan janji Tuhanku itu benar. Dan pada hari itu kami biarkan mereka, Ya'juj dan Ma'juj, berbaur antara satu dengan yang lain. Dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 83-99. Dan setelah golongan perusak Ya'juj dan Ma'juj keluar, mereka semua membunuh makhluk yang ada di bumi, lalu mengarahkan anak panahnya ke atas langit dan melepaskannya. Tujuannya ingin membunuh semua malaikat yang ada di langit. Lalu Allah menurunkan anak-anak panah mereka sebagai fitnah dengan dilumuri darah. Maka mereka berkata, "Kami sudah membunuh semua yang ada di bumi dan semua yang ada di langit." Maka setelah itu Nabi Isa bin Maryam berdoa meminta kepada Allah agar menghancurkan kaum perusak Ya'juj dan Ma'juj. Hal ini sesuai dengan hadis. Rasulullah SAW bersabda, Nabi Isa bin Maryam dan para sahabat terkepung sehingga pada saat itu kepala sapi lebih berharga bagi mereka daripada 100 dinar. Nabi Isa bin Maryam dan para sahabat berdoa agar Allah menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj beserta pengikutnya. Lalu Allah menimpakan kepada mereka penyakit hidung seperti yang melanda hewan, hingga mereka mati semuanya. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.